Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya selalu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan tanpa kurang suatu apapun ya. Amin. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan kembali membagikan resep-resep ide jualan dan pastinya simple, praktis, namun rasanya luar biasa. Dan hari ini dapur kita akan membuat jajanan tradisional lagi ya. Dan hari ini saya akan membuat kue tradisional yang bernama kue pipis. Kue ini teksturnya sangat lembut, rasanya gurih dan manis ya. Ini sangat cocok sekali sebagai hidangan ketika di rumah ada acara maupun sebagai isian snack box. Ini juga sangat cocok sebagai ide jualan, juga sangat cocok sekali ya teman-teman, karena rasanya yang lembut, manis dan gurih, pastilah banyak yang menyukainya. Dan sekali lagi saya mengingatkan ya, jika kalian menyukai video-video yang saya bagikan, juga resep-resep ide jualan yang saya bagikan ini, jangan lupa untuk menyupport channel saya ini supaya berkembang dengan cara share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari saya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan baiklah, tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Yang pertama, di sini saya telah menyiapkan 500 gram tepung beras, kemudian saya telah mencuci tangan saya ya. Lanjut saya akan membuat bola-bola dari tepungnya seperti yang saya lakukan ini ya. Ini fungsinya supaya nanti tepung ketika kita tim ini tidak akan hancur ya ketika kita bentuk bola-bola seperti ini. Lakukan proses pembentukan bola-bola ini hingga selesai. Dan pastikan untuk pembentukan bola-bola ini tepung menjadi padat ya teman-teman, supaya tidak ambyar. Dan sembari membentuk bola-bola tepung, di sini saya merebus air ya di panci, kemudian nanti akan saya gunakan untuk mengukus tepung yang telah saya bentuk bola-bola tadi. Ini saya mulai memasukkannya ke dalam panci ya teman-teman. Bawahnya saya alasi daun pisang, kemudian saya beri selembar daun pandan supaya aromanya wangi ya. Dan di sini saya akan mengukus selama kurang lebih 25 menit. Dan setelah 25 menit penutupnya pun kita buka, kemudian setelah itu kita angkat tepungnya dan kemudian akan kita haluskan. Kenapa perlu kita kukus terlebih dahulu untuk tepungnya? Ini berfungsi sebagai pengawet dari kue yang akan kita bikin ini ya, karena ketika kita kukus terlebih dahulu maka nanti kue yang dihasilkan akan awet dan tidak mudah basi. Dan mumpung masih anget-anget, tepungnya akan kita haluskan seperti yang saya lakukan di video ya teman-teman. Kita cukup menekan-nekan dengan centong nasi, itu nanti tepungnya sudah hancur sendiri ya ketika masih panas. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses pengayaan supaya tepungnya ini menjadi halus. Dan nanti ketika kita melakukan pengayaan ada sisa-sisa atau gerindil-gerindil dari tepung, tidak usah khawatir ya, nanti kita akan menuanginya dengan air panas. Nanti dengan sendirinya untuk sisa tepung yang tidak bisa dihaluskan akan hancur. Dan oke, setelah selesai penghalusan tepung, di sini saya menambahkan santan cair, kurang lebih ini saya menambahkan sebanyak 1 liter ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 4 lembar daun pandan supaya wangi ya. Dan jangan lupa supaya kue yang kita bikin hari ini menjadi gurih, kita tambahkan 1 sendok teh garam. Dan kita akan memasaknya sampai santannya mendidih. Dan setelah santan mendidih, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah itu tepung yang kita siapkan tadi bisa kita masukkan perlahan-lahan, dan jangan lupa untuk kompornya kita kecilkan ya. Dan setelah itu kita akan mengaduk-ngaduk adonan yang kita bikin ini sampai adonan ini menjadi tanak dan kalis ya tentunya. Dan jangan lupa untuk mengecek rasa. Dan supaya adonan kita ini menjadi manis, kita tambahkan
Gula pasir sebanyak 50 gram saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti kita juga akan menambahkan gula merah, jadi gula pasirnya cukup kita tambahkan 50 gram saja. Tapi mohon maaf ketika memasukkannya saya tidak sempat merekod ya tadi, dan kita aduk-aduk adonannya seperti yang nampak di layar ya. Ini sepertinya mulai kalis, kemudian kompor bisa kita matikan, lanjut kita pindahkan ke mangkok. Dan ini adonan pun telah siap ya, kemudian kita mulai membungkusnya. Kita ambil 1 lembar daun pisang, kemudian masukkan adonan tepung di atas daun pisang, lalu tambahkan gula pasir secukupnya, kemudian kita tutup kembali ya, supaya gulanya bisa di tengah. Lanjut kita akan membungkusnya seperti yang saya lakukan di video untuk proses pembungkusannya. Kita lipat kedua sisinya, kemudian kita lipat lagi ke tengah, lanjut kita sematkan tusukan gigi ataupun lidi sebagai pengaitnya, dan kemudian bagian atas bisa kita gunting supaya lebih cantik. Dan lakukan proses ini hingga selesai ya, karena proses pembungkusannya sangat mudah sekali. Saya akan mencontohkan sekali lagi supaya kalian lebih paham. Sangat mudah sekali bukan teman-teman untuk proses pembungkusannya. Oke, lakukan ini hingga selesai. Dan inilah hasil dari bungkusan kue pipis yang telah kita proses hari ini ya, dan siap untuk kita kukus. Di sini saya telah menyiapkan kukusan. Untuk airnya kita tunggu sampai mendidih terlebih dahulu. Lanjut ya, kita masukkan kue pipis ini ke dalam kukusan dan akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang, dengan ciri daun yang kita pakai untuk membungkus ini berubah warna. Itu berarti tandanya pipis pun telah matang. Dan oke, ini proses pengukusan telah kita lakukan ya. Dan setelah 30 menit berlalu kita buka tutupnya, dan daun pisang pun telah berubah warna. Jadi langsung saja kita angkat kue pipis yang kita buat hari ini, kemudian akan kita dinginkan terlebih dahulu dan selanjutnya siap untuk kita sajikan. Dan inilah dia kue pipis buatan kita hari ini telah selesai kita buat dan siap untuk kita sajikan. Semoga resep yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan kini tiba waktunya saya akan mencoba terlebih dahulu hasil kue pipis yang telah kita bikin hari ini. Kita buka pembungkusnya dan ini sudah terlihat sekali ya, teksturnya sangat lembut sekali. Dan warna coklatnya itu dihasilkan dari gula merah yang kita taruh di tengahnya tadi. Dan setelah kita iris hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga resep-resep jajanan tradisional yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua dan semoga menginspirasi kalian semua. Dan saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.